Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas materi IPS kelas 7 semester ganjil bab 1 yang D, Dinamika Kependudukan Indonesia. Sebelum dibahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bahas. Tujuan setelah menonton video ini, yang pertama dapat menjelaskan jumlah dan persebaran penduduk di Indonesia. Yang kedua dapat menjelaskan komposisi penduduk Indonesia. Yang ketiga dapat menjelaskan pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia. Dan yang keempat dapat menjelaskan keragaman etnik dan budaya Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jumlah dan persebaran penduduk Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Jumlah penduduk dunia tahun 2017. Yang pertama adalah negara Tiongkok, jumlah penduduknya 1,3 miliar. Yang kedua India 1,3 miliar juga. Yang ketiga Amerika Serikat ya 326 juta sekian. Dan terakhir Indonesia urutan keempat adalah 257 juta sekian. Jadi masuk ke dalam 4 besar jumlah penduduk di dunia ya. Kemudian di sini ada gambar peta, perhatikan warnanya. Warna hijau ini jumlah kepadatan penduduknya ya. Ini kurang dari 10 jiwa per kilometer. Nah, yang warna orange ini paling padat di Pulau Jawa. Ya, ini jumlah penduduk per kilometernya 600 sampai 1300 jiwa per kilometer persegi ya. Jadi ini paling padat di Pulau Jawa. Kalimantan, kemudian Maluku dan yang lainnya itu masih di bawah 40 jiwa per kilometer ya. Kemudian ada pertanyaan, apa dampak jumlah penduduk yang banyak? Nah, dampak jumlah penduduk yang banyak ini positifnya ya, berarti tenaga kerja Indonesia banyak. Nah, negatifnya banyak pengangguran. Nomor 2, mengapa di Indonesia persebaran penduduk tidak merata? Banyak di Pulau Jawa. Nah ini ya, kepadatan jumlah penduduknya. Karena Pulau Jawa itu tanahnya datar, yang kedua subur, airnya juga melimpah. Terakhir pusat ekonomi dan pemerintahan. Hampir 70% ini ada di Pulau Jawa. Ya. Kemudian bagaimana cara mengatasi jumlah penduduk yang banyak dan persebaran penduduk yang tidak merata? Mengatasi jumlah penduduk yang banyak, ya pertama kita harus ada program keluarga berencana, menunda pernikahan dini, ya. Kemudian supaya persebaran penduduk ini merata, lakukanlah transmigrasi dari pulau yang padat ke yang jarang penduduknya ini. Bisa Kalimantan, Papua, ya Sulawesi, kemudian Sumatera juga ini masih jarang penduduknya, maka lakukan transmigrasi. Yang kedua, komposisi penduduk Indonesia. Apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan ya. Pengelompokan penduduk berdasarkan usia, ya jenis kelamin dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Yang kedua, apa manfaat komposisi penduduk? Manfaatnya adalah mengambil kebijakan secara tepat dalam pembangunan. Ya. Kita bahas satu persatu. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Nah, ini usia dibagi menjadi 3. Ada yang produktif, belum produktif, dan tidak produktif. Misalkan usia 0 sampai 14 tahun ini belum produktif. 15 sampai 64 tahun disebut usia produktif. Dan usia lebih dari 65 tahun tidak produktif. Contohnya ya, ini ada rumus beban ketergantungan. Semisal tahun 2006, kelompok muda yang belum produktif ini 51 juta sekian. Kemudian yang produktif 15 sampai 64 tahun ini 63 juta sekian. Dan terakhir yang tidak produktif 65 tahun ke atas atau pensiun ya, 3 juta 500 sekian. Kemudian beban ketergantungannya bagaimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah tambahkan usia yang belum produktif ditambah dengan usia yang tidak produktif
dibagi usia yang produktif. Dimasukkan angkanya saja ini kali 100. Jumlahnya adalah 88,7. Apa artinya? Setiap orang kelompok yang produktif harus menanggung 88,7 orang dari yang belum produktif dan tidak produktif. Keterangannya, jika angka beban ketergantungan kurang dari 30 itu rendah. Kemudian angka ketergantungan sedang ini antara 30 sampai 40. Angka ketergantungan tinggi lebih dari 41. Berarti kalau ini jumlahnya 88,7 disebut beban ketergantungan yang tinggi. Jadi kita ini berat ya menanggungnya. Maka piramida penduduk Indonesia adalah seperti ini, segitiga ya. Segitiga ini banyak yang masih muda nih, yang bawah sampai yang tengah ya. Jadi banyak pengangguran, jumlah penduduknya banyak ya. Ini ciri dari piramida penduduk Indonesia. Bentuknya segitiga atau kerucut ya. Kita bahas berikutnya. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin atau sex ratio. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 ini menurut BPS ya. Totalnya ini saja langsung. Perempuan 130 juta, 800.000 sekian. Kemudian laki-laki 133 juta, 100 sekian. Berarti ini banyak laki-lakinya ya justru di Indonesia ini. Beda sekitar 2 jutaan ya. Lalu bagaimana cara menghitung sex ratio jenis kelamin ini? Gampang ya rumusnya. M ini adalah male atau laki-laki dibagi F female perempuan kali 100. Ini rumusnya ya. Laki-laki dibagi perempuan dikali 100. Semisal sensus penduduk tahun 2000 jumlah laki-lakinya ini masukkan saja 100 juta sekian dibagi jumlah penduduk 100 juta sekian juga, kemudian dikali 100 jumlahnya 99,83% ya. Artinya pada tahun 2000 setiap 100 penduduk perempuan di Indonesia terdapat 99,83 penduduk laki-laki. Ini rumusnya. Yang ketiga, pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia. Apa itu? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ada 3. Kelahiran. Kalau kelahiran berarti kan bertambah. Kematian berkurang dan migrasi, yaitu perpindahan penduduk ya. Tingkat pertumbuhan di Indonesia ternyata kategori sedang 1,40%. Ini tahun 2010 sampai 2014. Bahkan data terbaru mungkin dianggap tinggi ya. Apa masalah kualitas penduduk di Indonesia? Nah, kualitasnya adalah rendahnya pendidikan. Jadi ada 3 faktor juga kualitas suatu negara. Ada pendidikan yang rendah ternyata di Indonesia. Kedua, pendapatan per kapita juga rendah. Terakhir, rendahnya kesehatan atau angka harapan hidup. Jadi ada 3 ya, kesehatan, pendapatan, dan pendidikan. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana cara mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi dan permasalahan kualitas penduduk Indonesia. Cara mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi salah satunya tadi program keluarga berencana 2 anak cukup, menunda pernikahan jangan usia dini ya. Berikutnya lagi bagaimana cara mengatasi kualitas penduduk Indonesia yang rendah. Nah, kalau cara mengatasinya kita lihat satu-satu ya. Kalau dalam pendidikan misalkan kita lihat di sini ada komposisi penduduk paling banyak lulusan SD atau MI ini 31%. Berarti kita ini banyak lulusan SD, MI dan sederajat 31%. SMP ini 17%, SMA 17% sama. SMK sedikit 2% dan perguruan tinggi 5%. Nah, salah satunya adalah dengan cara program wajib belajar 12 tahun sampai SMA atau SMK ya. Yang kedua, pemerintah juga mengeluarkan undang-undang 20% dari anggaran pendapatan belanja negara harus masuk dunia pendidikan. Itu salah satu caranya. Kemudian
cara mengatasi pendapatan ini bagaimana? Buka lapangan kerja, berikan keterampilan ya. Lalu bagaimana tingkat kesehatannya? Semisal membuka puskesmas ya, banyak. Yang kedua, pemerataan sarana dan prasarana, entah itu pendidikan ataupun kesehatan, sehingga angka harapan hidup kita itu tinggi. Harapan itu apa? Rata-rata manusia hidup ya, semakin tinggi di atas 70 tahun ya, itu bagus. Tapi kalau rata-ratanya di bawah 70 tahun berarti jelek ya, rendah. Ini ada gambar apa? Oh, ini adalah gambar contoh soal pertumbuhan penduduk total. Tadi cara ngitungnya nih ya. Misalkan tahun 2005 ada 50 jiwa, ada kematian ya. Kemudian ada 20.000 jiwa juga ini. Kelahiran 50.000, kematian 20.000. Kemudian ada juga yang imigrasi 15.000 dan emigrasi 7.000. Bagaimana cara menghitung tahun 2005-nya nih? Rumusnya T total sama dengan lahir kurangi mati ditambah dalam kurung imigrasi masuk I ya, kurangi emigrasi yang keluar. Masukkan angkanya 50, lahir dikurangi 20.000 yang meninggal ditambah 15.000 dikurangi 7.000 jiwa, jumlahnya 30.000 ditambah 8.000 jiwa adalah 38.000 jiwa. Jadi jumlah penduduk total Pulau Jawa tahun 2005 adalah 38.000 jiwa. Silakan diperhatikan lagi cara ngitung-ngitung ininya ya. Terakhir, keragaman etnik dan budaya. Nah, menurut data BPS 2010, kita ini negara kepulauan ya, lebih dari 13.000 pulau. Suku bangsa aja kita hampir 1.300 suku bangsa. Wah, banyak sekali ya. Bahasanya lebih dari 700 bahasa daerah. Namun di sini Pak Iris memberikan contoh yang sedikit saja ya, sisanya kalian bisa baca-baca sendiri. Yang A, pakaian adat. Nah, selama ini kalian mungkin banyak taunya pakaian adat Jawa ya. Nah, ini saya beri contoh. Pakaian adat tradisional Biliu, nih yang laki-laki Biliu dan perempuannya adalah Makuta. Dari mana? Sulawesi Tengah. Kemudian yang gambar kedua, pakaian adat tradisional Ngambe. Ini Ngambe ya, dari Gorontalo. Tarian daerahnya ini ada yang tahu? Ya, ini adalah Sedati dari Aceh. Ini tari apa? Legong dari Bali. Banyak ya tariannya, ada Merak, Jawa Barat gitu. Rumah adat. Nah, Nangor Aceh Darussalam, Krong Bade, Jogja, Rumah Joglo sampai ke Papua Honai. Nah, ini gambar rumah adat apa ini? Nah, ini adalah dari Aceh, Krong Bade, dan ini Lamin dari Kalimantan Timur nih. Oke, sisanya silakan baca. Semoga bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.